Partai ini mau saya jadikan partai pelopor. Ada nih berita, nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Hasil dari Kongres PDI Perjuangan tahun ini. Kongres PDIP tahun 2025 tampaknya sudah bisa diprediksikan dan dipastikan. Melihat turbulensi politik yang sekarang ini sangat keras, Ibu Megawati Soekarno Putri hampir dipastikan bakal didaulat oleh kader PDIP buat menjadi Ketua Umum Partai Banteng untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Hanya Ibu Mega yang bisa mengendalikan PDIP hingga Yona selamat di saat gempuran dari luar demikian kuat seperti sekarang ini. Untuk jabatan Sekretaris Jenderal tidak ada ajang pemilihan. Jadi siapapun yang sekarang digadang-gadang atau mempersiapkan diri buat sekjen PDIP, apakah itu Pak Bambang Pacul, Pak Ahmad Basara, Mas Ganjar Pranowo, atau yang lainnya, kemungkinan mereka nggak bakalan terpilih. Pemilihan sesosok sekjen PDIP dan juga jajaran pengurus lainnya adalah hak prerogatif Ketua Umum. Jadi nanti adalah Ibu Megawati sendiri yang bakalan memilih sesosok sekjen yang dirasa paling cocok dan paling kapabel buat menggantikan Mas Hasto Kristianto yang sudah 2 periode dan menjadi sekjen terlama dari Partai Banteng tersebut. Lalu bagaimana peran Mbak Puan Maharani dan Mas Prananda Prabowo, 2 anak dari Ibu Mega yang selama ini digadang-gadang buat menjadi penerus dari ibu mereka di PDIP. Apakah mereka harus menunggu sampai tahun 2030? Apakah bakal menjadi persaingan sengit perebutan mahkota pimpinan PDIP? Ataukah Kongres PDIP tahun ini bakal jadi penegas arah suksesi yang sudah disiapkan dan dijalankan secara diam-diam namun konsisten oleh Bu Megawati. Di PDI Perjuangan itu, setelah Bu Mega itu, kandidat penerus itu cuma 2, Puan dan Prananda. Ibu Megawati sangat memikirkan masa depan partai yang didirikan dan dibesarkan, yakni PDI Perjuangan. Makanya meskipun kurang tersorot oleh perhatian publik, tapi sesungguhnya proses suksesi dan peralihan generasi di PDIP sudah berjalan mulus dan sudah berlangsung sejak lama. Diam-diam Ibu Mega bahkan sudah melatih calon penggantinya dengan tantangan tugas dan pengabdian menjadi Ketua Umum Partai. Nah, jadi siapa sosok yang sudah disiapkan tersebut? Buat menjawab pertanyaan penting ini, kita perlu membuka kembali pemberitaan media soal apa yang dikatakan Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama yang memang dikenal suka ceplas-ceplos dan kelepasan kalau lagi ngomong. Sudah isu Mbak Puan mau maju presiden. Lalu saya tanya sama Ibu Mega, Bu, apa betul? Tahu Ibu jawab apa? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya nggak ada salah sih. Terus Ibu bilang, saya menyiapkan anak saya, makanya saya bagikan. Mas Tatam tidak urus politik, Mas Prananda urus partai, tidak di eksekutif legislatif. Nah, saya menyiapkan Mbak Puan di eksekutif legislatif. Jadi kalau kalian ingat, tidak lama setelah Pak Ahok mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina karena mendukung paslon Gama Ganjar Mahfud di ajang Pilpres tahun 2019,
2024 di bulan Februari tahun lalu. Dia sempat keceplosan bicara ke media. Dia meminta publik untuk tidak membentur-benturkan dua anak dari Ibu Mega, yakni Mbak Puan dan Mas Nanan. Pak Ahok bercerita kalau Ibu Mega sebetulnya sudah melatih dan mempersiapkan kedua anaknya buat jadi pemimpin sejak lama. Bahkan Ibu Mega sudah menyiapkan mereka sejak masih sangat muda, sejak Ibu Mega sendiri masih berjibaku berjuang menegakkan demokrasi dan melawan rezim otoriter di era Orde Baru. Menurut Pak Ahok, Ibu Mega juga sudah memberikan pembagian peran yang jelas di antara Mbak Puan dan Mas Nanan. Menurutnya, Mbak Puan sudah disiapkan buat mengisi jabatan-jabatan publik dari mulai anggota DPR, ketua DPR, menteri, dan bukan enggak mungkin kelak bakal menjadi calon wakil presiden atau bahkan sampai calon presiden seperti tahun 2024 kemarin Pilpres ya. Kita tahu banner foto-foto Mbak Puan di sosial media maupun di samping-samping jalan sudah sangat banyak, namun belum tercapai sekelas anak dari ketua partai. Ya, masih belum lolos untuk menjadi calon yang direkomendasi oleh PDIP. Kita bisa lihat, walaupun dia adalah anak dari ketua umum partai terbesar dan juga anak presiden kelima, Mbak Puan nggak bisa dengan gampang mendapatkan tiket untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dari partainya. Ya, dari Partai Banteng. Ada jenjang karir politik yang panjang selama puluhan tahun yang harus ia lalui. Sementara itu peran Mas Nanan adalah fokus mengurus partai walaupun jarang tersorot oleh lampu kamera dan jarang diketahui oleh publik. Peran Mas Nanan di internal PDIP selama ini sudah sangat menentukan. Misalnya di ajang Pilpres dan Pileg tahun 2024 lalu. Mas Nanan mendapatkan tugas strategis sebagai kepala Situation Room yang bertugas mengawasi konsolidasi partai menuju pemilu 2024. Kabarnya sekarang ini tidak ada keputusan Ibu Mega menyangkut partai yang tidak melalui Mas Nanan. Makanya ini soal masa depan kepemimpinan di PDIP. Kalau kita mengacu pada bocoran dari Pak Ahok dan ini sudah dikonfirmasi banyak pihak lain, juga kita mestinya paham dan nggak perlu kaget kalau calon pengganti Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan adalah Mas Prananda Prabowo, bukan Mbak Puan Maharani. Ya, itu prediksi yang pernah bocor dibicarakan oleh Mas Ahok atau Bapak Basuki Cahaya Purnama. Namun gelagat demi gelagat kita ketahui masing-masing dari anak Ibu Megawati yang disiapkan sejak tahun lalu atau tahun yang masih zamannya di era Orde Baru. Secara kepemimpinan beliau berdua sudah disiapkan dan digembleng secara matang-matang oleh Ibu Megawati. Mbak Puan yang harus mengisi di jabatan-jabatan publik dan juga Mas Prananda yang fokus di internal membenahi partai dan yang akan melanjutkan nanti kira-kira ya masih Ibu Megawati sampai tahun 2030. Mas Prananda dan juga Mbak Puan nanti akan ada musim di mana beliau berdua menggantikan Ibu Megawati. Untuk sebagai closing, saya salut dengan Ibu Megawati. Ya, karena Ibu Megawati salah satu orang yang sangat konsisten di perjalanan membangun karir politik di PDI Perjuangan.
Meski tampaknya ibu adalah anak dari Presiden pertama Insinyur Soekarno. Yes. Namun partai ini ibu juga yang membesarkan, Bu. Membesarkan hingga sampai sekarang ini menjadi partai pemenang. Untuk suksesi kongres ini pastinya harus ada celutukan-celutukan untuk pembahasan di Pilpres tahun 2029 nanti. Melihat peta politik dengan kemarin menumbangkan Kim Plus di DKI Jakarta, ini sangat luar biasa. Bahkan banyak orang yang memprediksikan bahwa Kim Plus akan menang di Jakarta. Abang Ridwan Kamil menang di DKI Jakarta. Namun dalam kenyataannya bukan. PDI mampu menumbangkan suara terbanyak, partai terbanyak, kumpulan partai gemuk ditumbangkan oleh Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Dan juga di Banten. Wah, ini luar biasa melihat pertarungan itu. Tahun 2025 ini di Kongres PDI tahun ini adalah menjadi penentu sikap. Apakah nanti di tahun 2029 PDI akan bertarung lagi? Pasti bertarung lagi kayaknya. Bertarung lagi. Semoga apa yang menjadi hasil dari Kongres nanti bisa memperbaiki sistem partai dan juga bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian, siapakah yang akan menggantikan Ibu Megawati? Beri komentar di postingan ini.